Bisa saja, tes swab ini jadi modus baru pembungkaman aktivis. Saya kok jadi ngeri ya? Takutnya dari kejadian itu, ada pihak yang ingin menyampaikan pesan bahwa jangan pada macem-macem ya selama pandemi kalau mau selamat. Masa-masa krisis itu terkadang bikin orang makin kreatif ya. Misal nih, ada orang mau jualan obat herbal ngaku profesor. Ada yang mau jualan kalung ngakunya bisa nangkal corona. Bahkan ada yang mau membungkam aktivis tapi pakai modus tes swab. Yang terakhir sayangnya terpaksa dialami oleh 3 aktivis Walhi di Kalimantan Timur Juli lalu. Gini kronologinya. Tepatnya pada 29 Juli, Sekretariat Walhi Kalimantan Timur didatangi petugas tanpa baju hazmat yang mengatakan akan melakukan tes swab. Sehari setelahnya, 3 aktivis yang menjalani pemeriksaan dinyatakan positif COVID dan diminta menjalani karantina di rumah sakit. Tidak hanya itu, petugas memaksa masuk ke seluruh ruangan dengan dalih mencari penghuni kantor yang belum menjalani tes swab. Sambil mencari penghuni kantor, petugas mengambil foto ruangan-ruangan di kantor Walhi tersebut. Herannya, ketika ditanya surat tugas dan surat hasil tes swabnya, mereka tidak bisa memberikan. Wajar dong mereka menolak dibawa ke rumah sakit. Besoknya, serombongan polisi, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dan petugas dinas kesehatan menjemput paksa 3 aktivis tersebut. Oke, kita fast forward sampai di rumah sakit Abdul Muiz. 3 aktivis ini malah ditelantarkan, karena tidak ada kepastian mereka pun pulang. Direktur Rumah Sakit Abdul Muiz, Dr. Syarifah Rahimah, mengaku tidak mengetahui hasil tes ketiga orang ini. Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga menolak memberikan penjelasan. Saya sih tidak mau menduga-duga ya. Tapi berdasarkan keterangan ketiga aktivis itu, petugas yang datang untuk mengambil gambar itu berpakaian sipil, berbadan tegap, dan berambut cepak. Siapa ya kira-kira ya? Direktur Walhi Kalimantan Timur, Yohana Tiko, mencurigai tes swab dijadikan alat pembungkaman baru. Sebab, para aktivis sedang mengadvokasi kasus tumpahan minyak di Balikpapan, penolakan RUU Cipta Kerja, serta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Komnas HAM menemukan 3 kejanggalan dalam tes swab yang dilakukan di lingkungan Walhi Kalimantan Timur. Pertama, ada indikasi kuat terdapat pelanggaran protokol kesehatan. Kedua, terdapat indikasi pemaksaan dalam pelaksanaan tes tersebut. Ketiga, terdapat indikasi bahwa tes swab maupun penyemprotan desinfektan di kantor Walhi tidak dilakukan untuk tujuan kesehatan. Undang-undang Kesehatan menjamin hak-hak pasien, termasuk untuk mendapatkan informasi tentang data kesehatan diri dari tenaga kesehatan. Berdasarkan undang-undang itu, mereka berhak memperoleh informasi mengenai hasil pemeriksaan laboratorium sebelum diproses lebih lanjut, dan juga berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya. Dugaan pembungkaman terhadap aktivis lingkungan hidup ini bukanlah suatu hal yang mengada-ada, terutama jika kita melihat peningkatan kekerasan yang ditujukan secara sistematis terhadap pembela hak asasi di masa pandemi. Selain kriminalisasi, modus lain adalah pembubaran diskusi kritis seperti yang terjadi pada diskusi mengenai hukum pemberhentian presiden di Universitas Gadjah Mada. Serta serangan digital, seperti yang terjadi terhadap Raffio Patra dan Tantowi Ansori. Bisa saja, tes swab ini jadi modus baru pembungkaman aktivis. Saya kok jadi ngeri ya? Takutnya dari kejadian itu, ada pihak yang ingin menyampaikan pesan bahwa jangan pada macem-macem ya selama pandemi kalau mau selamat. Ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengadopsi pendekatan keamanan di masa pandemi. Misalnya, wacana darurat sipil, penerbitan surat telegram yang mengatur mengenai tindakan penghinaan terhadap pejabat negara selama pandemi, pelarangan demonstrasi, pelibatan para jenderal dalam gugus tugas COVID-19, hingga pelibatan polisi dan TNI di ruang-ruang publik dalam penanggulangan pandemi. Pemerintah seharusnya menjamin perlindungan hak warga negara, bahkan di masa pandemi sekalipun. Tidak boleh ada celah bagi segelintir orang untuk memanfaatkannya demi kepentingan pihak tertentu. Saya Ricky, sampai jumpa di fokus selanjutnya.